Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Rafi Butung Channel. Kita kembali melanjutkan video pembelajaran kita yaitu tentang vektor. Kali ini kita akan membahas perkalian dot dua vektor atau dot product. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Video saya sebelumnya ada pembahasan tentang pengertian dan operasi hitung pada vektor. Di perkalian dot dua vektor ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, kita mulai. Nah, untuk materi prasyarat untuk bisa memahami perkalian dot dua vektor ini yang harus Anda kuasai sebelumnya adalah yang pertama tentang panjang vektor. Ini kita sudah bahas pada video sebelumnya, yaitu seperti ini ya. Panjang vektor dimensi 2, misalkan vektor A sama dengan A1, A2, maka panjang vektor A disimbolkan nilai mutlak A, panjang vektor A seperti ini sama dengan akar dari A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2. Nah, untuk panjang vektor dimensi 3 juga sama. Misalkan vektor B sama dengan B1, B2, B3, panjang vektor B sama dengan akar dari akar kuadrat dari B1 pangkat 2 tambah B2 pangkat 2, B2 pangkat 3. Jadi untuk perkalian dot dua vektor ini tidak hanya digunakan pada vektor dimensi 2, tapi bisa juga digunakan untuk vektor dimensi 3. Nah, prasyarat yang kedua yang harus kita kuasai adalah yaitu nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, mungkin di bangku SMP ini sudah diperkenalkan tentang trigonometri. Ini nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Sin, cos, tan, ya. Ada yang sering kita akan pakai ini ya. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat seper 2 akar 3, cos 45 derajat seper 2 akar 2, cos 60 derajat seper 2, dan cos 90 derajat 0. Ini yang saya harapkan sudah dikuasai sebelumnya. Oke, kita lanjut di tujuan kita membahas tentang materi ini, yaitu yang pertama menghitung besar sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghitung hasil perkalian dot dua vektor. Oke, langsung saja kita kepada inti, yaitu coba perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ada dua buah vektor A, B, ya, ini vektor di dimensi 3, R3. Vektor A, A1, A2, A3, vektor B sama dengan B1, B2, B3. Secara geometrisnya saya gambarkan seperti ini. Dengan sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor A dan B ini, yaitu sudut theta, ini sudut theta namanya. Nah, kita bisa mendefinisikannya seperti ini. Ya, definisi perkalian dot atau perkalian titik dua vektor ini ada dua definisi, yaitu secara geometris dan secara aljabar. Secara geometris, ya, misalkan terdapat vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, di mana kedua vektor membentuk sudut sebesar theta, maka berlaku rumus perkalian dot, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos theta. Ini secara geometri, definisi secara geometrinya. Yang kedua, perkalian dot, definisi perkalian dot secara aljabar. Selain berlaku rumus perkalian dot seperti di atas, juga berlaku perkalian yang langsung melibatkan unsur-unsur vektornya, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Jadi A1 dikali dengan B1, A2 kali B2,
A3 kali B3. Ditambah ya. Contoh soal, kita lihat contoh soalnya. Diketahui vektor A negatif 1, 2, 3, vektor B sama dengan 2, 0, negatif 2, dan C 1, negatif 3, 4. Tentukan hasil perkalian dot vektor-vektor berikut. Untuk soal A, vektor A dot vektor B dan vektor B dot vektor C. Soal B, vektor A dot vektor B kurang vektor C. Kita lihat pembahasannya. Untuk soal A, kita menentukan vektor A dot vektor B dan vektor B dot vektor C. Vektor A dot vektor B sama dengan, ya, kita gunakan definisi secara aljabar, maka ini negatif 1 kali 2 tambah 2 kali 0 tambah 3 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2 tambah 0 kurang 6. Negatif 2 tambah 0 kurang 6 sama dengan negatif 8. Soal A untuk A, vektor A dot vektor B sudah terjawab. Kita lanjut ke vektor B dot vektor C. 2 kali 1 tambah 0 kali negatif 3 tambah negatif 2 kali 4. Sama dengan 2 tambah 0 kurang 8 sama dengan negatif 6. Jadi, vektor B dot vektor C hasilnya adalah negatif 6. Kita lanjut di soal yang B. Menentukan vektor A dot vektor B kurang vektor C. Kita lihat kembali soalnya, vektor A tadi negatif 1, 2, 3. Vektor B sama dengan 2, 0, negatif 2, dan vektor C sama dengan 1, negatif 3, 4. Nah, untuk soal seperti ini, maka yang kita utamakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti kita harus menentukan vektor B kurang vektor C. Vektor B kurang vektor C sama dengan 2, 0, negatif 2, kurang 1, negatif 3, 4. 2 kurang 1, 0 kurang negatif 3, negatif 2 kurang 4. Hasilnya adalah 1, 3, negatif 6. Ya, negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan positif. Ya, kemudian negatif 2 kurang 4 hasilnya negatif 6. Oke, satu contoh soal. Belum selesai, masih ada ini ya. Vektor A dot vektor B kurang C. Nah, kita mengalihkannya negatif 1, 2, 3 dengan 1, 3, negatif 6. Berarti negatif 1 kali 1 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali negatif 6. Hasilnya negatif 1 tambah 6 kurang 18 sama dengan negatif 13. Paham? Kita lanjut di soal nomor 2. Contoh soal yang kedua. Jika vektor P dan vektor Q membentuk sudut 60 derajat dengan panjang vektor P sama dengan 6, panjang vektor Q sama dengan 5, maka tentukan nilai vektor P dot vektor Q. Nah, penyelesaiannya vektor P dot vektor Q secara definisi secara geometri seperti ini, sama dengan panjang vektor P kali panjang vektor Q cos theta. Tetanya sudah ada di soal, yaitu 60 derajat. Nah, kita jawab panjang vektor P sama dengan 6 yang ini, panjang vektor Q sama dengan 5 ini, cos 60 derajat, lihat kembali di tabel sudut istimewa tadi, cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi
30 kali 1/2 sama dengan 15. Mudah kan? Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. Tentukan nilai kosinus sudut antara vektor A 2, negatif 3,1 dan B 1, negatif 2,3. Penyelesaian, kita harus menentukan vektor A dot vektor B dan panjangnya. Jadi kita menggunakan definisi rumusnya, definisi secara geometris. Karena yang diminta adalah nilai sudutnya. Oke, vektor A dot vektor B sama dengan 2 kali 1 tambah negatif 3 kali min 2 tambah 1 kali 3. Ya. Jadi hasilnya 2 tambah 6 tambah 3. Negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif 6. Di vektor A dot vektor B sama dengan 11. Berikutnya kita akan menentukan panjangnya masing-masing vektor ini. Panjang vektor A berapa dan panjang vektor B berapa. Nah, panjang vektor A sama dengan akar kuadrat dari 2 pangkat 2, ini di pangkat 2, tambah negatif 3 pangkat 2, tambah 1 pangkat 2 ini ya, sama dengan akar kuadrat 14. Ya. Dari 2 pangkat 2, 4, ini negatif 3 pangkat 2, 9, 4 tambah 9, 13, tambah 1 pangkat 2, yaitu 14. Jadi 13 tambah 1 sama dengan 14. Panjang vektor B, kita lakukan dengan hal yang sama. Untuk vektor B ini kita kuadratkan masing-masing, akan menghasilkan akar dari 14. Nah, kita masukkan pada rumus sesuai definisi menentukan nilai cos theta dengan theta adalah sudut antara kedua vektor. Maka A kali B, ini rumus awalnya seperti ini ya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Untuk mencari cos thetanya kita bisa buat seperti ini. Vektor A kali vektor B bagi, ya, ini yang pindah ruas ke sini menjadi panjang vektor A kali panjang vektor B. Cos theta sama dengan ya, vektor A dot vektor B tadi ini hasilnya 11 per panjang vektor A akar 14 yang ini kali panjang vektor B ini akar 14 ini ya. Jadi 11 per ya, akar 14 kali akar 14 hasilnya 14. Jadi nilai kosinus sudutnya adalah 11 per 14. Jadi biasanya soal-soal seperti ini biasa muncul di soal ujian nasional, kemudian untuk tes masuk perguruan tinggi ya. Ini soal-soal seperti ini biasanya dimunculkan. Oke, kita lanjut ya. Ini ada khusus ya, kasus khusus ya, dua vektor tegak lurus berkaitan perkalian dot atau perkalian titik. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, berarti sudutnya 90 derajat ya, karena tegak lurus. Jadi sudutnya 90 derajat, maka berlaku vektor A dot vektor B sama dengan 0. Kita akan buktikan. Nah, secara geometris tadi, karena vektor A tegak lurus vektor B, artinya sudutnya sama dengan 90 derajat, sehingga vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Tetanya kita ganti dengan 90 derajat, cos 90. Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi bilangan apapun jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi, saya ulangi kembali, bilangan apapun jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa
panjang vektor A kali panjang vektor B sama dengan 0 derajat, khusus yang vektor A dan vektor B atau kedua vektor itu saling tegak lurus. Jadi untuk vektor yang tegak lurus, dua buah vektor yang tegak lurus, perkalian dotnya itu sama dengan 0. Kita lihat aplikasinya di contoh soal yang biasa dimunculkan di soal ujian. Diketahui vektor A sama dengan negatif 1, 3,2 dan vektor B sama dengan 5, 3, negatif 2 dan vektor C 1, negatif 2,3. Pertanyaannya, apakah vektor A tegak lurus vektor B? Yang kedua, apakah vektor A tegak lurus vektor C? Kita coba selesaikan. Penyelesaian seperti ini. Kita akan mencek hasil perkalian dot vektor A dan B. Ya. Vektor A dot vektor B sama dengan negatif 1 kali 5 tambah 3 kali 3 tambah 2 kali negatif 2. Ya. Jadi hasilnya adalah negatif 5 tambah 9 kurang 4 sama dengan 0. Ya. Negatif 5 tambah 9 itu sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Karena vektor A dot vektor B sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa antara vektor A atau vektor A tegak lurus vektor B. Ya. Jadi vektor A tegak lurus vektor B. Kita lihat pertanyaan yang kedua, kita jawab. Kita cek hasil perkalian dot vektor A dan C. Vektor A dot vektor C sama dengan negatif 1 kali 1 tambah 3 kali negatif 2 tambah 2 kali 3. Dari sini ya, vektor A dan dot vektor C. Hasilnya adalah negatif 1 kurang 6 tambah 6 sama dengan negatif 1. Karena vektor A dot vektor C tidak sama dengan 0, maka disimpulkan vektor A tidak tegak lurus vektor C. Oke, itulah pembahasan atau materi singkat kita tentang perkalian dot dua buah vektor. Semoga bermanfaat. Ya. Sekian, terima kasih dan jangan lupa selalu dukung channel Raffi Buton, RBC, Raffi Buton Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video selanjutnya.